Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah hari ini aku sangat senang banget dan saya sangat-sangat excited gitu ya untuk menyampaikan satu buah kisah yang mana kisah ini sangat patut banget kita ambil pelajarannya. Dan gak tahu kenapa ya, kayak Allah itu ngirimin banyak sekali manusia-manusia yang memiliki hati yang luar biasa, memiliki keimanan yang luar biasa sehingga kita bisa ngambil banyak-banyak banget kebaikan-kebaikan yang mengalir dari mereka semua. Mereka menjadi sumber inspirasi. Tentunya kalau jangan ditanya ya, kalau para nabi, orang-orang solih, para sahabat dan generasi-generasi terdahulu memang ya udah nggak diragukan lagi keimanannya. Tapi ternyata ada di beberapa zaman, terutama di zaman-zaman kita sekarang ini juga ternyata memang ada beberapa tokoh yang memang menginspirasi buat kita semua. Mungkin dia kisahnya jarang terdengar karena memang orang ini ya sangat menjaga keikhlasannya. Kemudian aku bilang orang-orang ini adalah orang-orang langit ya, di mana memang amalan mereka luar biasa, keikhlasan mereka luar biasa, dan mereka itu mungkin gak terkenal di dunia gitu ya, tapi mereka sebenarnya sangat-sangat terkenal di langit karena memang amalan-amalan yang mereka lakukan itu luar biasa banget, nggak masuk sama logika kita. Ada beberapa tokoh yang aku ingin ceritakan pada kali ini. Salah satunya adalah tokoh yang bernama Insinyur Salah Atiyah. Siapakah beliau? Nah, mungkin kita nggak pernah mendengar kata nama beliau karena memang beliau adalah orang Mesir gitu. Cuman ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita gali dari Insinyur Salah Atiyah. Jadi kita kan bertanya nih, siapa nih Insinyur Salah Atiyah? Kenapa kematian beliau pada saat itu menggemparkan Kairo dengan pemakaman yang dihadiri lebih dari 500.000 orang, yang luar biasa ya, 500.000 orang mensolatkan jenazah beliau, benar-benar hadir di pemakaman beliau. Jadi kalau kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam di Mesir, Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafahna Al-Ashraf, distrik Medgamir, provinsi Dakoilah, Mesir. Jadi ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Nah, lalu 9 sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian itu mereka sepakat membuat sebuah bisnis peternakan unggas. Sebari mencari mitra ke-10, jadi mereka dalam bisnisnya itu ingin cari mitra ke-10 karena mereka bersembilan gitu. Mereka terbentur modal. Karena terbentur modal ini, akhirnya mereka dengan sekuat tenaga mereka kumpulin tuh uang untuk dapetin modal. Mereka jual tanah, kemudian mereka jual perhiasan istrinya, meminjam sana sini. Jadi meskipun akhirnya yang kekumpul itu nggak banyak, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Akhirnya terkumpullah sejumlah uang untuk jadi modal tadi. Terus pertanyaannya tersisa kan, siapakah mitra yang ke-10 gitu? Kan kita tadi bisnis mau ber-10 gitu, ini cuma ada 9, nah 10-nya siapa? Kemudian Insinyur Salah pada saat itu, satu dari antara mereka gitu ya, Insinyur Salah ini kemudian berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Kemudian teman-temannya nanya kan, siapa gitu, excited banget, ini nih mitra yang ke-10 siapa nih? Kemudian Insinyur Salah itu nanya, mitra ke-10 kita adalah Allah. Masya Allah ya, aku merinding banget sebenarnya. Jadi mitra ke-10 kita, kata Insinyur Salah, adalah Allah. Dan Allah akan mendapatkan 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan keamanan dari segala wabah penyakit. Jadi perjanjiannya itu dibuat perjanjian 10% untuk Allah dengan jaminan Allah nanti akan tugasnya gitu ya, Allah melindungi dari keamanan dan menjaga keamanan dan melindungi dari wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat gitu dan buat kontrak kerjasama, ditulis secara rinci banget dan dicatatkan ke notaris lengkap dengan peran mitra ke-10. Jadi peran mitra ke-10 juga, Allah tadi sebagai mitra ke-10 ditulis di notaris secara rinci dan lengkap banget. Masya Allah.
Kemudian gak disangka-sangka setelah satu musim bisnis mereka berlangsung, ya bisnis mereka tuh tiba-tiba langsung meroket gitu ya. Dari yang dibayangkan sebelumnya. Jadi nggak pernah ekspektasi mereka sampai ke titik itu, tapi bisnisnya langsung meroket. Lalu mereka bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 tadi, yang tadinya 10% menjadi 20% di musim kedua. Dan begitu seterusnya hingga akhirnya mereka bersepakat untuk membagi keuntungannya itu 50%. Keren banget ya. 50% keuntungan untuk disalurkan ke Allah tadi, 50% lagi untuk ke mereka. Lalu bagaimana pertanyaannya, keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan kan ya. Di gimana ini nyalurinnya yang keuntungan mitra ke-10 ini yang tadi 50% tadi. Akhirnya mereka menyepakati dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra, lalu lanjut ke Putri gitu. Kemudian mereka ngebangun lagi sekolah menengah Putra, kemudian Putri, tambah lagi madrasah aliyah Putra dan Putri. Kemudian karena keuntungan itu terus banjir, akhirnya mereka membentuk Baitul Mal gitu, tempat ngumpulin pendapatan mereka karena memang udah nggak ketampung lagi. Mereka bikin Baitul Mal dan mereka pun mengajukan ke pemerintah akhirnya ingin membangun sebuah universitas di kampung. Bayangin ya, mereka ingin membangun universitas di sebuah kampung gitu. Dan awalnya tentunya ditolak karena alasannya nggak ada akses bagi para mahasiswa. Karena memang jauh ya tempatnya, bukan di kota tapi di kampung. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap ya. Mereka ngajuin ke pemerintah universitas lengkap dengan stasiun kereta. Mereka bikin stasiun kereta juga sama jalurnya dengan biaya mandiri, biayanya sendiri. Wow, keren banget. Jadi mereka nggak disetujui karena akses yang jauh, akhirnya mereka ngebangun stasiun kereta api gitu ya. Jalurnya Masya Allah lah pokoknya, aduh keren banget ya. Akhirnya permintaan ini disetujui dan pertama kali dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Dan semakin berkembang, akhirnya dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat, hingga asrama putrinya itu dengan kapasitas 600 kamar dan asrama putra 1000 kamar. Kemudian tiket kereta api pun digratiskan ya untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Kamu bisa bayangin gak sih, keren banget Insinyur Salah ini. Beliau ngebangun universitas, beliau ngebangun kereta api, coy. Bayangin, kamu bisa bayangin gak ngebangun kereta api sama jalurnya untuk sampai ke universitas tadi, dan tiketnya semuanya digratiskan. Gak cukup ngebangun Baitul Mal, berikutnya dia ngebangun lagi gitu ya, hingga hilanglah kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Dan program ini akhirnya diduplikasikan ke kampung-kampung lainnya, hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Salah kecuali dibangun Baitul Mal untuk warga. Masya Allah. Baitul Mal pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Kemudian pemuda pengangguran itu dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara-negara tetangga ya. Dan pada saat panen raya itu biasanya seluruh penduduk dikirimi sayur lengkap ya, paket sayur dengan lengkap. Wow, keren banget. Di hari pertama bulan Ramadan juga biasanya diadain buka bersama, buka puasa bareng gitu ya untuk seluruh penduduk kota, seluruh penduduk desa. Mereka masak, mereka hadir ke lapangan yang dipenuhi dengan beraneka macam makanan. Kemudian disiapkan juga nih perabotan-perabotan untuk para gadis-gadis yang ingin menikah dan ingin disediain gitu. Kalau ada gadis-gadis yatim yang ingin menikah, semua perabotannya itu sama Insinyur Salah. Ini adalah sedikit dari kebaikan-kebaikan yang dilahirkan oleh Insinyur Salah. Masya Allah ya, keren banget. Tapi ceritanya nggak sampai di sini aja. Ternyata disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Masya Allah. Kemudian Insinyur Salah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha, akhirnya kan awalnya beliau adalah salah satu mitra usaha, kemudian beliau berubah statusnya menjadi karyawan Allah. Jadi tadinya owner, dia change jadi pegawai gitu ya. Kemudian dia hanya menerima gaji secukupnya saja, namun dia memberikan Tuhannya syarat, Allah memberikan syarat ke Allah agar membuatnya hanya butuh kepada Allah dan hanya meminta kepada Allah.
keren banget. Switches bener-bener, ya Allah, semoga kita juga bisa kayak gini gitu ya. Beliau benar-benar memberikan semua keuntungannya itu untuk Allah, dan cuman satu syaratnya, kata beliau. Syaratnya adalah ketika aku jadikan aku itu hanya butuh kepada Engkau dan hanya meminta kepada Engkau, ya Allah. Insya Allah banget, so sweet banget. Dan jarang ya ada orang di masa sekarang gitu ya, walaupun sebenarnya beliau udah wafat ya, di zaman-zaman sekarang nih ya, ke belakang itu mungkin orang orientasinya nyari dunia, nyari apa ya, nyari kekayaan, tapi beda sudut pandangnya dengan Insinyur Soleh ini. Nggak, akhirnya benar-benar udah diberikan kepada Allah semuanya tadi keuntungan perusahaan itu. Insinyur Soleh Atia itu adalah tokoh yang menakjubkan bagi aku gitu. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan keren banget ya, meski orang yang melibatkan Allah ini udah wafat ya. Kebayang gak sih amal jariah yang selalu mengalir untuk Insinyur Soleh Atia? Pertanyaannya, akankah ini akan menjadi hanya sebatas kisah saja atau bisa menjadi teladan bagi kita? Mudah-mudahan sih kita jadi dapat teladan dari Insinyur Soleh Atia ini, bagaimana beliau ikhlas banget ya. Beliau Masya Allah gitu ya, mengharapkan hanya ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman buat kita jadi catatan banget, dimana hari ini kita seringkali nyari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi kita lupain Allah, kita lupain libatkan Allah dalam setiap proses kita. Jadi ini juga buat kita jadi motivasi banget ya, untuk membagi keuntungan kita yang maksimal, yang keren banget, yang full-fullan untuk Allahnya, bukan hanya yang sisa, bukan hanya yang ala kadarnya, bukan hanya memberi yang memang ya segitu-gitu aja gitu, tapi benar-benar all out ketika memberi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman ini jadi motivasi buat kita semua, dan Masya Allah ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa meniru teladan-teladan dari orang-orang yang salih, dari para sahabat dan dari para nabi yang merupakan contoh terbaik bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak podcast kisah tentang hati kali ini. Mudah-mudahan kisah Insinyur Soleh ini menginspirasi kita, dan aku mau cerita satu kisah lagi tapi mungkin di episode selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya kisah tentang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya udah nyimak podcast ini.